Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, sengaja saya tidak sediakan, slide ya malam hari ini karena tujuannya memang, sharing saja, sharing tentang the law of duality itu, sekaligus saya pengen mendengar langsung perjalanan teman-teman sekalian dari mulai masuk di kelas PSC waktu itu, kemudian sampai saat ini mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari kelas PSC itu, apa yang dirasakan? Apa yang kemudian teman-teman dapatkan ketika mempraktekkan? Atau jangan-jangan belum dipraktekkan? Gitu. Atau jangan-jangan ilmunya hanya sekedar dikaji, dimengerti, kemudian habis itu selesai gitu, ya. Nah, ini saya ganti dengan galeri. Saya pengen ngelihat teman-teman sekalian. Boleh mungkin, saya karena ini ceritanya kan silaturahim, jadi harusnya nanti insya Allah saya kasih atau kita akan mulai sesi sharing untuk the law of duality-nya, di 8:30 ya, insya Allah. Ini kan jam 8, 8:30 nanti. Karena kita punya waktu itu insya Allah 9:30 maksimal kita sudah selesai. Nah, teman-teman sekalian, sambil menuju ke agenda sharing the law of duality nanti di jam 8:30, saya ingin langsung mendengarkan dari teman-teman perjalanan masing-masing dalam mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari selama 5 hari di kelas PSC. Kan 5 hari ya? 5 malam deh, bukan 5 hari, 5 malam di kelas PSC kemarin. Silahkan mungkin kalau nanti pun teman-teman belum ada yang istilahnya, "Pak Budi saya nggak sharing tapi saya mau nanya," monggo silakan ya. Kan ini namanya silaturahim, reunian, ngecas lagi ya tentang ilmu-ilmu teman yang sudah dipelajari kemarin. Monggo silakan, dari apa yang sudah teman-teman rasakan, pengalaman dan sebagainya boleh sharing atau boleh, tanya-tanya silakan. Ya, saya buka sekarang. Ini namanya silaturahim kan, berarti yang banyak ngomong harusnya teman-teman. Oke, Belum, Ustaz. siapa nih? Bu Ira, yes. Ira, Silakan Bu Ira. Ustaz Afan, ini kamera saya off supaya sinyalnya stabil. Oke, Rada-rada ini. no Yap, problem. Yes. ya. Assalamualaikum, Ustadz, Ibu-ibu, Waalaikumsalam. Bapak semuanya. Salam kenal, Yes. salam berkumpul kembali. Saya Ira dari angkatan 3. Oh, Angkatan angkatan 3. 3. Ya, 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 ya. G. Alhamdulillah luar biasa. Jazakumullah Ustadz atas ilmunya. Bagi saya sangat berarti. Hal yang utama itu adalah, hal utama yang saya rasakan itu adalah membuang rasa, bukan membuang ya Ustadz ya, bukan melupakan ya, rilis perasaan-perasaan saya, memaafkan semua kesalahan saya, termasuk kesalahan diri pribadi. Belajar menerima diri saya, menyayangin diri saya, inilah diri saya, jadi saya lebih, apa ya, Ustadz ya, lebih enak saja Lebih nyaman, menjalankan lebih hidup nyaman. nyaman. Betul Ustadz, dan itu apalagi dalam keadaan pandemi kayak begini, semua berpengaruh dalam struktur kehidupan kita. Pandemi ini nggak ada satupun yang tidak berubah, pasti berubah. Namun perubahan itu kalau kita sikapin Ustadz dengan ilmu yang saya dapatkan, subhanallah, semoga Ustadz, istri, keluarga semuanya itu dalam keadaan sehat dan menjadi ladang pahalanya Ustadz Amin. dan keluarga. Amin, 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 amin. Jazakumullah Ustadz, terima kasih, Amin. luar biasa, luar Yes, biasa. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Alhamdulillah. Ya, pengalaman Bu Ira dalam mempraktekkan ilmu-ilmunya yang merasakan dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu ini ya. Tentunya masing-masing pasti akan merasakan itu ya. Ketika memang betul-betul mempraktekkan. Gitu ya. Karena ilmu itu kan baru terasa kekuatannya ketika memang kita mempraktekkan. Gitu ya. Ketika kita betul-betul mempraktekkan. Insya Allah. Baik, thank you Bu Ira. Sukses selalu untuk Bu Ira dan keluarganya. Ada yang lain silahkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh ya teman-teman sekalian. Mungkin dalam perjalanannya menuju ke hari ini atau malam hari ini, teman-teman ada yang saya mau nanya ini deh. Nah, monggo silakan. Ya, kita kupas juga sekarang. Yuk, monggo. Ada? Silakan dinyalakan mikrofonnya dulu.
Ya, kalau malu untuk bertanya langsung, ya, Anda juga boleh menulis di kolom chat, ya, di chat box itu silakan. Nanti saya akan baca di situ dan saya akan jawab. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit untuk kemudian saya akan sharing tentang the law of duality. Hukum keberpasangan. Ada lagi? Silakan. Ada? Teman-teman sekalian? Kayaknya pada malu deh Ustadz. Enggak lah, teman-teman. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, Eh, dengarkan testimoni. Enggak harus testimoni. Testimoninya. Tidak harus testimoni, mungkin pengalaman juga boleh, mungkin juga pertanyaan, silakan. Ya, ini kan namanya juga reuni, ya, supaya kita tahu. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Oh, ada yang nanya, monggo silakan. Izin bertanya. Ah, Kan masalah itu kalau datang kan dari diri sendiri. yes. Terus harus mengganti diri kita sendiri. Nah, sebetulnya self talk itu kalau Pak Ustadz kan sarankan 23 hari ya Pak, 21 hari berturut-turut ya. Latihannya. Latihannya. Mm. Itu diucapkan. Ish. Iya Pak Ustadz. Tes. Ya, Terputus ya? ya, sinyalnya insya Allah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan. Di sini Lanjut, Pak. baru hujan soalnya. Oh, Ini baru sama. hujan ini. Sama. Di sini hujan juga. Silakan Pak Nurul. Nah, itu kan masalah datang dari diri kita sendiri. Yes. Untuk self talk-nya itu harus ditulis dan diucapkan selama 21 hari itu atau cukup diucapkan aja? Ya, baik. Sudah? Itu aja? Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, masih ingat pelajaran tentang perbedaan antara afirmasi dengan self talk ya? Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman buat latihan itu adalah bagaimana kita reprogramming ya, subconscious kita mengulang kembali program-program. Sebentar, ini kenapa ada suara yang lain? Mengulang kembali program-program kehidupan kita yang mungkin kurang berdaya, kurang memperkuat atau kurang memberdaya, maka diperbaiki melalui stimulus itu atau latihan menulis itu. Karena dengan kita menulis, insya Allah itu akan terekam dengan kuat di pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika sesuatu itu terus diucapkan, terus disadari dan kemudian misalkan Pak Nurman ingin agar bahwa diri Pak Nurman secara pribadi menjadi jauh lebih sehat dari hari ke hari. Ya, diri saya adalah pribadi yang sehat, berkelimpahan misalkan ya. Diri yang sehat, penuh keberuntungan misalkan begitu ya. Nah, itu ketika diucapkan ataupun tidak diucapkan, tetapi dipikirkan terus di dalam diri bahwa setiap hari saya adalah pribadi yang akan senantiasa sehat dan dipenuhi dengan keberuntungan. Ketika itu dibiasakan dalam kesadaran, entah itu dipikirkan, entah itu dirasakan, atau bahkan mungkin diucapkan, dan itu diulangi terus sampai minimal 21 hari, maka tentunya itu akan menjadi sebuah program di dalam diri kita yang masuk di yang masuk di subconscious kita, di pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika itu sudah masuk terekam di pikiran bawah sadar kita, maka
Kita pun tanpa kemudian melakukan kembali, misalkan tidak memikirkannya atau tidak menulisnya atau mungkin tidak mengucapkannya, kita sudah punya itu. Ya, standar diri kita itu adalah kita atau standar diri saya itu adalah saya adalah orang yang sehat yang senantiasa beruntung. Saya adalah orang yang sehat senantiasa bahagia karena sudah terprogram di pikiran sadarnya itu atau di pikiran bawah sadarnya itu. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi self talk teman-teman. Menjadi sebuah keyakinan diri kita. Ya. Yang sehingga kapanpun dimanapun selamanya ketemu sama siapa saja kita yang merasa diri kita ini ya orang sehat, orang yang senantiasa berkelimpahan, orang yang senantiasa diliputi keberuntungan seperti itu, gitu ya. Tanpa kemudian kita menulis-nulis lagi, karena sudah bahasanya apa ya? Ya otomatis lah, otomatis diri kita itu sudah punya keyakinan itu. Ya, jadi inilah yang kemudian kita inginkan. Inilah yang kemudian kita harapkan dalam kehidupan kita itu punya pola pikir, punya pola rasa, punya prasangka diri kita adalah apa? Seseorang yang senantiasa sehat, yang berkelimpahan. Karena sekali lagi self talk, saya ulangi lagi, self talk itu berkaitan dengan persepsi teman-teman sekalian. Self talk itu berkaitan dengan apa? Persepsi. Persepsi kepada diri kita, persepsi kepada apa yang kita alami dan sebagainya. Ya. Ketika itu persepsinya itu senantiasa positif dan bagus, maka insya Allah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Aku tergantung persepsi bagaimana hambaku melihatku atau memikirkanku. Kan? In dhanna khairan, kalau dia berprasangka kepadaku prasangka yang baik, fakana khairullah, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Tetapi in dhanna syarran, kalau dia berprasangka buruk, dan itu juga akan terjadi padanya. Kan seperti itu. Nah, memunculkan itu Pak Nurman, latihannya ya ini stimulun saja. Rata-rata 21 hari. Kalau mau lebih ya monggo silahkan. Kenapa 21 hari? Ini penelitian bahwa ketika ingin membiasakan sesuatu hal, itu kalau sudah dilakukan 21 hari itu mancep gitu loh. Bahasa orang itu ya. Mancep, madep, mantep. Wah gitu ya. Kalau kurang, oh berarti tambahin aja. Kayak kemarin itu ada, Pak Budi saya mau nambahin boleh nggak? Sampai 100 hari gitu. Oh boleh silahkan. Ya, kalau 21 hari cukup monggo gitu ya. Seperti itu Pak Nurman. Ih, matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami. Masya Allah. Ini semakin bertambah ya. Alhamdulillah 33 orang. Oh banyak banget. Ya silakan. Ada yang mau sharing pengalamannya? Silakan. Nah, Bu Rina dari Medan mungkin mau sharing. Saya Ustadz. Bu Yeti silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan juga teman-teman semua, Ustadz dan Mbak Eni juga teman-teman semua sehat ya. Amin, amin, Jadi amin. gini Ustadz, saya mau sharing aja. Kebetulan saya kan punya PAUD ya. Oh, Nah iya. biasanya itu ada beberapa murid itu yang suka, misalkan kalau lagi capek itu suka bilang, bukan capek sih sebenarnya, belum juga mulai gitu, kadang-kadang udah aku nggak bisa gini. Kayaknya saya jadi ayo kita semuanya berdiri, berdiri gitu kan. Nah, semua murid-murid itu berdiri. Terus apa namanya? Ayo kita bilang, aku bisa, aku bisa. Nah, semua saling tunjuk tuh. Kamu juga gitu. Oh, Masya Allah gitu ya. Apa namanya? Jadi mereka juga tertanam. Saya belum ngomong begitu, udah pada ngedulin tuh kalau udah ada yang males gitu kan. Oh, guru udah capek kata gitu. Nah, itu untuk pengalaman ke murid-murid ya, ternyata juga efeknya mungkin apa terasa bagi mereka juga gitu, ucapan seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang udah bilang, "Oh banyak banget sih Bu Guru, oh aku males," atau apa gitu. Udah jadi yang lain-lain tuh temennya udah langsung otomatis, "Bilang kamu aku bisa," kata gitu. Itu yang untuk murid-murid ya saling Ustadz ya. Terus menyemangati ya, kalau untuk saling yang menyemangati. iya,
betul, terus mereka juga Ah, diri juga, saling saling tunjuk gitu, kami juga gitu. Jadi mereka, seperti itu ya. Terus eh, juga, apa namanya, mmm, ini Ustadz, apa namanya, kan saya juga buat kan kata Ustadz yang tadi tuh kuncian hidup gitu ya, selama 21 hari. Tapi karena misal saya merasa, waduh kayaknya saya ada yang kurang nih, saya hmm, pengennya punya pribadi nih, begini gitu kan ya. Nah hmm. itu, apa namanya, saya tulis lagi Ustadz, jadi saya udah 3 kali periode nulis, sekarang lupa tuh belum nulis lagi ya. Jadi, apa, kata-katanya ada yang saya tambahin gitu ya. Oh, Nah iya itu, iya iya. masya Allah Mhm, ternyata itu selama itu, menjadi suatu kebiasaan akhirnya gitu. mhm Terus mhm, juga saya mempraktekkan misalkan kalau lagi sakit ya, kalau nggak enak badan gitu ya, mhm saya mhm tepuk-tepuk diri saya, "Aduh ini kan mhm, lagi banyak kerjaan nih, jangan sakit dong kamu," gitu ya. heeh, Seperti itu jadi Ustadz. Akhirnya ya seperti sekarang pandemi gini, heeh heeh. bukan santai sih, artinya gini menghadapinya tuh, enjoy aja gitu loh. Oh, Masya iya Allah gitu iya. ilmu ini benar-benar saya sampaikan juga ke guru-guru ya. Ada bahkan yang satu itu kan saya ikutkan Bu Nur Hayati itu, Mhm, eee, saya bilang, "Ini harus dipraktekkan ilmu ini, ternyata manfaatnya baik." Yaitu dia pegang kelas yang kecil-kecil, jadi begitu juga sama Ustadz, mmm. dipraktekkan juga gitu, luar biasa Iya dan saya iya juga iya. merasa, eee, saya merasa lebih lebih baik lagi lah dari kemarin-kemarin gitu ya. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang kalau gitu saya suka ngingetin diri sendiri, alhamdulillah Ustaz, saya ngingetin diri sendiri, "Aduh ego apa yang harus dimunculkan ya?" Gitu. Heeh. Jadi inget-inget pelajaran yang dulu gitu, Iya 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 yang iya. Ustadz berikan. Jazakallah Ustazah semua ilmunya, Alhamdulillah. juga Mbak Eni, terima kasih. Iya, Iya. semoga ini manfaat, bagi saya semuanya gitu ini. Mhm mhm. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya juga Alhamdulillah. murid ke Bu Yuheti. Ya ini Murid murid setia ya, Bu. iya nih, ini murid paling sering protes ini yang satu ini ya. Heeh. Iya. Oke, terima kasih Bu Yeti dan untuk pengalamannya sharing tentang, apa yang sudah dipelajari, kemudian apa yang sudah dipraktekkan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, terutama murid-muridnya ya di PAUD ya. Dan memang ilmu ini teman-teman sekalian bukan hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak bagus juga. Ya, menanamkan kepada mereka keyakinan yang benar, menanamkan kepada mereka kepercayaan diri, menanamkan kepada mereka hal-hal yang baik, ini bagus sekali. Karena ketika itu sudah dibiasakan dari kecil sedini mungkin, itu bahkan akan menjadi sebuah program loh teman-teman sekalian. Menjadi program buat si anak itu. Nanti sampai dewasa. Bayangkan saja ketika seorang guru menanamkan kepada anaknya atau anak didiknya gitu maksudnya, hal-hal yang baik melalui perkataan ya, bahwa dia adalah orang yang kuat, dia adalah orang yang mampu, dia adalah orang yang cerdas, insya Allah bisa ini itu dan seterusnya. Dan itu terus setiap hari bahkan dikatakan kepada murid-muridnya seperti itu. Apa yang terjadi? Bayangkan saja ya. Dia akan menjadi sebuah program di subconscious orang anak tersebut, di pikiran bawah tersebut dan akan terbawa sampai nanti dewasa. Begitupun sebaliknya yang terjadi. Manakala ketika seorang guru mengatakan kepada muridnya hal-hal yang berkebalikan dari itu. Dia sering mengatakan kepada anak didiknya bahwa dia nggak mampu lah, bahwa dia itu orang yang sulit untuk menghafal lah, orang yang sulit untuk dikasih tahu, ya, nggak nurut ini itu bandel, dablek sebagainya. Maka kalau itu diucapkan terus-menerus setiap hari ketika pas ketemu sama anak didiknya itu, dan ini terus berlangsung terus gitu ya, itu pasti akan jadi program anak tersebut. Dia akan tumbuh seperti apa yang ditanamkan oleh gurunya itu. Makanya hati-hati, wahai para pendidik, para guru, ya. Anda sebagai wakil daripada orang tua, bahkan Anda menjadi orang tua bagi anak didik Anda, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan prasangka Anda. Sederhananya, hati-hati dengan self talk Anda. Gitu. Ya, tertuju kepada anak didik. Baik, terima kasih. Ada yang lain silakan.
Mungkin sharing pengalaman atau sebuah pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, ini ada 33. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Irfan. Masya Allah. Medan ya, Pak Irfan? Insya Allah. Iya gitu loh, kok insya Allah. Kok insya Iya Allah. Ustaz. Ya, silakan Pak. Silakan. Apa? Mau kasih apa namanya? Pengalaman ya. Oh ya, boleh Pak Irfan, silakan. Gimana pengalaman di Medan? Waktu belajar tuh yang saya lebih dapat waktu itu yang 5 hari itu tentang jiwa yang tenang. Wes, jiwa yang tenang, Masya Allah. Ya. Yes. Dan Mas itu pun pernah dengar juga dari Ustadz kan. Nanti kita dipanggil itu bukan dengan Allah panggil itu. Allah akan panggil kita, salah satu itu ya jiwa-jiwa yang tenang kan. Terus saya mempraktekkan. Saya pernah bilang Ustaz, saya kan temperamental gitu. Iya. Tapi menjadi jiwa yang tenang tuh temperamentalnya udah mulai kontrol lah. Terkontrol ya. Okay. Jiwa tenang. Ya, jiwa tenang itu. Jadi pada saat dapat masalah, saya berkata lagi, kamu kan jiwa yang tenang. Kalau marah-marah gini bukan jiwa yang tenang. Oke. Oh iya, saya kan rubah lagi, jiwa yang tenang. Sampai karena kalau kita belajar itu kan pasti dapat ujian. Ujian tuh yang mantap itu ujian dari Allah turunkan sendiri untuk kita gitu. Tapi ujiannya mantap. Mantapnya apa? Dalam waktu saya kerja, saya disalahkan bukan salah saya gitu. Saya dapat masalah di tempat kerja, itu salah orang, tapi orang itu menimpakan ke menyalahkan saya gitu. Iya, saya. Terus tuh pas dapat masalah itu, saya mulai anggap tenang aja seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Saya pikir saya pernah masuk kelas PPA dan PPA itu kan ajar apapun yang terjadi yang datang kepada kita, apa hal semua datang kita itu Allah yang hadirkan. Rezeki, masalah Allah hadirkan. Dan rezeki itu Allah hadirkan, alhamdulillah. Masalah ada hadirkan pun kita harus alhamdulillah juga terima dengan tenang. Jadi pada saat itu saya berasa tenang gitu. Tapi hati ini menggeledak-geledak gitu kan, mau tunjukkan saya nggak salah gitu. Tapi kalau saya begitu kan berarti kamu kan yang tenang kan gitu. Kamu nggak terima yang Allah hadirkan kan gitu. Jadi cara nerimanya terima aja gitu. Sampai disalahkan saya terima gitu. Sampai pokoknya saya disalahkan lagi. Tapi saya bilang ya Allah terima kasih Rob, ilmunya mantep banget nih. sampai di meeting tuh, sampai di meeting saya disalahkan itu. Kenapa kok jadi gini gitu. Saya menceritakan yang dia minta aja gitu. Saya tidak menceritakan apa yang maksudnya dari saya nggak begini loh, saya harusnya gini. Kan saya begini gitu, saya nggak. Saya cuma ngomong apa yang dia minta gitu. Apa yang dia minta saya omongkan gitu. Jadi saya tidak membela diri di dalam meeting waktu itu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sebelum masuk meeting tuh memang udah menjadi jiwa yang tenang. Biasanya buku-buku tapi alhamdulillah ilmunya dapat apa? Kalau orang yang menghadapi masalah dengan tidak tenang, apapun nggak masuk gitu. Akal sehat pun nggak masuk. Iya. Jadi saya rasa tenang dalam hati. Cuman saya udah ya Allah temani hamba terima semuanya, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Saat menyebut nama Allah pun air mata keluar kan, saya pun nggak tahu. Sebelum ini kami mengira bahwa manusia dan jin sepakat untuk membuat keputusan kepada Allah karena mereka menisbatkan kepadanya punya anak dan punya istri, dan setelah kaum jin ini mendengar Al-Quran, ini siapa nih? Kemudian beriman dan kami mengakui bahwa dusta terhadap Allah dalam pengakuan mereka itu adalah tidak benar gitu. Jadi
Di mute aja. Bukan. Ini bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara. Di mute dalam host aja, Ustadz. ya sebentar. Lagi kita cari ini siapa? Oh ini. SDIT Baitur Rahim ya, bukan? Oh iya. Siapa ini SDIT Baitur Rahim? Ayo. Oke ya. Maaf Pak Irfan, silakan dilanjutkan. Boleh. Saya pikir itu penjelasan untuk saya. Enggak. Makanya saya diam. Oh, siapa ya? Pak. Iya. Jadi pas habis meeting itu saya rasa senangnya itu gimana ya? Apa ya Allah, ternyata gini bisa jadi jiwa yang tenang gitu. Kita tenang aja gitu. Nyaman ya? Sabar aja. Gitu. Ya. Gitu. Jadi betul Pak Ustadz, kalau kita belum pernah naik BMW, kita nggak akan bisa ceritakan gimana naik BMW itu. Betul. Jadi kalau kita udah bisa apa namanya praktek itu kan kita mengalami kan. Yes. Jadi pas praktek itu baru kita bisa jelaskan di sini. Betul banget. Terus tentang self talk nih sebetulnya dari kecil pun saya udah terbiasa self talk berbicara diri sendiri. Gitu. Dulu kan saya kalau kecil tuh namanya kena rotan tuh dari ibu tuh memang udah biasa gitu. Pulang main bola lambat apa. Tapi sebelum pulang tuh saya udah tahu nih pasti kena marah. Tapi saya membayangkan pernah terjadi, saya bayangkan ibu saya nggak ada di rumah gitu. Saya pulang sambil bayangin ibu saya nggak ada di rumah gitu kan. Ibu saya nggak ada gitu. Pas mau pulang bener ibu saya nggak ada. Terus saya mandi juga bersih. Ibu pulang saya udah lagi pegang buku. Dia nggak tahu saya berusaha lantai. Jadi itu terjadi sama saya lakuin terus gitu. Itu yang Pak Budi bilang siapa gitu, ini siapa ini aku pernah terjadi dari kecil ya, aku udah pernah buat. Cuma waktu itu saya sempat ini jangan begini terus kayak musrik jadinya kan gitu kan. Jadi saya nggak ngerti gitu kan. Jadi saya ada sempat. Jadi kadang-kadang udah dewasa gitu kadang kepake juga gitu. Kepake juga dengan self talk. Nah pas dapat kelas ini saya ulangin lagi. Gitu. Yang waktu meeting itu saya bayangkan saya tenang. Saya tenang gitu. Saya bayangkan. Padahal ada juga bayangan tuh ujian tuh bayangan tuh yang nggak bagus tuh datang. Bayangan pikiran tuh yang membayangkan saya marah-marah di situ. Dan itu memang setan kan. Dia hadir gitu kan. Jadi saya cara belajarnya saya buang, saya masukkan yang bagus. Datang lagi saya buang, masukkan lagi bagus gitu. Jadi saya ngelawan di situ. Tentang self talk. Jadi yang saya suka tuh itu menjadi jiwa yang tenang. Oke. Tentang terus jiwa dari kawan pun sempat bilang, kenapa lu nggak ngomong aja gitu, kenapa lu nggak bilang aja kan, lu kan nggak salah nih gitu. Saya cuma bilang gini, lu orang Islam bukan? Islam. Nanti Allah akan panggil kita jiwa yang tenang. Tapi kalau kitanya nggak tenang, ntar nggak dipanggil Allah. Gitu. Lu mau panggil Allah nggak? Ya mau lah. Ya, nanti kalau lu mau dipanggil Allah, siap-siap minta maaf banyak-banyak orang. Gue nggak tahu nanti lu ntar dipanggil Allah nih sebentar lagi. Bukan itu. Jadi dia buat lucu. Iya. Terus banyak lagi maksudnya ya jadi jiwa yang tenang jadi yang tenang lah gitu. Kita mau ya hidup yang tenang kan. Terus langsung dia terdiam gitu. Terdiam. Saya bilang jiwa yang tenang. Itu pengalaman betul saya. Memang thank you, saya paham. Ilmu ini dapat harus dipraktekkan. Kalau nggak praktekin nggak tahu. Iya, betul. Sangat betul. Ilmu itu kalau hanya sekedar dipelajari di pikiran kita, disimpan di pikiran kita, selesai sudah. Tidak menjadi satu hal yang wow atau satu hal yang kita rasakan manfaatnya ketika hanya sekedar berubah menjadi sebuah pengetahuan saja. Itu hanya knowledge saja, bukan bahasanya bukan knowing.
Hanya knowledge saja. Ya, iya. Orang jadi knowing itu kan Jadi kalau dia sudah praktekkan. Seperti Pak Irfan mengalami sendiri itu sudah knowing. Gitu. Ya, ilmunya itu sudah berbicara bahasanya gitu. ya. Gitu. Itu saya bilang, saya pernah masuk kelas PPA. Mm-mm. Sebab itu saya pernah bilang sama istri saya, ternyata dulu kan saya ini mualaf, Ustaz. Oh. 2011. Nah, Oh, jadi iya. waktu saya mualaf dapat ilmu ya ilmu syariat dulu kan. Yes. Ilmu syariat dulu, tapi hatinya nggak dapat. Nah, saya masuk kelas PPA, baru saya tahu dapat rasanya. Nah, saya masuk PPA baru rasanya, tapi ada masih kurang lagi ilmunya gitu. Bahwa itu tauhid. Nah, pas itu saya masuk self talk, makin mantap lagi. Makin mantapnya apa? Kalau PPA dia berserah ke Allah, apa yang terjadikan sama Allah gitu. Tapi kalau self talk ini mengenal diri kita. Sebab itu kalau masih itu saya kadang anjurkan untuk orang kelas PPA masuk self talk ya bagus. Jadi masuk dari tauhid masuk ke self talk. Self talk itu lebih banyak kepada, saya pernah sedikit dapat ilmu marifat. Oh, ternyata ilmu marifat ini mengenal diri. Iya, betul. Mengenal diri. Nah, self talk ini bagus untuk mengenal diri. Jadi kalau tauhid ini dia boleh terhindar boleh tahu, jadi dia nggak melakukan riba. Gitu. Tapi kalau masuk self talk nih, dia akan tahu sendiri arti dari gibah. Bicara sama dia, oh orang ini begini, dia nggak bagus nih. Gini. Nah, masuk self talk. Kalau masuk self talk, dia bagus. Dia akan tahu diri sendiri siapa kita. Kita jiwa yang tenang. Kita enggak. Nah, jadi kalau masuk PPA dia tahu tauhid. Nah, kalau self talk dia tahu akan diri dia. Gitu. Itu yang saya dapat self talk itu. Saya tahu dari siapa saya. Jadi saya nggak perlu mencas orang. Ini nggak bisa. Gitu. Ini jelek. Ini nggak bagus. Gini gitu. Nah itu kan habis dari, kalau kita ngomong gitu kan habis jadi miskin kita. Miskinnya apa? Selama kita buat ibadah apa semua, kita ngomongin orang riba. Ya. Habis pahalanya kan. Jadi orang yang rugi gitu. Kalau di Al-Quran tuh ya orang yang rugi. Oke, saya Ustaz, banyak orang yang lagi. Thank you Pak Irfan. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak Irfan. Wah, sharingnya keren, luar biasa. Ya, karena memang ketika teman-teman sekalian, baik Pak Irfan maupun yang lainnya mempraktikkan ilmu ini kan dari awal saya bilang ini adalah ilmu kehidupan ya. Ilmu yang seringkali sebenarnya kita sudah tahu karena rata-rata yang saya sampaikan itu adalah ilmu dasar, ilmu basic ya. Tapi yang justru yang basic-basic ini sering dilupakan. Yang basic-basic ini sering terlupakan gitu. Nah, contohnya seperti tadi. Ketika sesuatu peristiwa, kejadian yang kemudian datang pada kehidupan kita, kita mengalaminya, ya, rata-rata kita justru malah memahaminya ketika itu adalah sesuatu peristiwa yang buruk, kita anggap bahwa itu wah ini ini azab atau ini apa dan sebagainya gitu ya. Ini seharusnya semestinya nggak terjadi gitu. Punya respon rata-rata kayak begitu tuh. Kenapa sih kok ini terjadi? Semestinya kan nggak terjadi. Teman-teman sekalian, kalau kita memahami bahwa apapun yang datang dalam kehidupan seseorang, ya, dalam kehidupan kita, saya, teman-teman sekalian, sadari bahwa itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Ya, itu sudah pasti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ungkapan kalau memang itu sudah ketetapan Allah. Muncul kata-kata semestinya nggak begini. Semestinya ini nggak terjadi. Enggak. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, emang itu sudah semestinya begitu. Ya. Semua sudah sesuai adanya. Semua sudah sesuai kejadiannya. Sudah benar adanya dan sudah sempurna adanya. Karena itu semua ketetapan Allah. Makanya kemudian tidak ada sikap atau respon yang terbaik saat kita mengalami sebuah kejadian melebihi apa?
melebihi penerimaan. Maka kemudian kita receiving kan, menerima segala kejadian itu. Menerima segala peristiwa itu. Ya. Makanya kemudian ada istilah, kalau mungkin teman-teman PPA sudah terbiasa dengan istilah temani dan titip gitu ya. Ya, minta senantiasa ditemani Allah dalam setiap waktu, dimanapun kita berada, pengen gitu dekat dengan Allah, nggak mau jauh dari Allah. Kemudian kita senantiasa titipkan tawakal kita nih, maksudnya adalah kita titipkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong dijaga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, tolong minta dijaga sama Allah. Hidup kita, keluarga kita. Nah, itu ya. Temani dan titip itu seringkali diucapkan oleh teman-teman di komunitas PPA ya. Nah, yang harus juga dipahami adalah itu tadi. Kalau apapun yang terjadi, misalkan tadi dirasakan oleh Pak Irfan sendiri, kok saya nggak begini, harusnya bukan saya yang salah, harusnya. Semestinya bukan saya yang salah, gitu kan. Nah, ketika kita mengetahui diri kita memang nggak salah, terus kemudian dituduh seperti itu, dan ternyata banyak juga orang-orang lain yang lainnya itu ikut-ikutan gitu, nuduh kita salah dan sebagainya. Semestinya bukan saya gitu. Nah, tapi mau nggak mau, kejadian dan peristiwa yang Pak Irfan alami adalah sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada kata-kata semestinya nggak begini nih, semestinya nggak boleh terjadi. Nggak perlu itu diucapkan lagi. Kenapa? Emang sudah semestinya terjadi, bahasanya begitu kan? Karena itu yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah gimana respon kita? Ketika respon kita bagus, mantap itu, keren. Seperti tadi yang Pak Irfan pengalaman yang menjadi jiwa yang tenang ya, mengatakan dirinya jiwa yang tenang. Bagus banget untuk meresponnya dengan jiwa yang tenang. Memang harus begitu. Ya. Dan kuatkan lagi Pak Irfan ketika merasa jiwa yang tenang ini sudah ada, kita sudah mudah untuk mengaksesnya. Ini pemahaman yang seperti ini. Ya. Bahwa kehidupan kita itu mau nggak mau akan seperti ini. Ya. The law of duality, ini sudah masuk the law of duality. Nah, sudah masuk ini. The law of duality-nya itu pasti akan terjadi, pasti akan kita rasakan teman-teman. Pelangi kehidupan ini akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa mengharapkan setiap hari, setiap waktu gitu ya, terus menerus kita dalam misalkan keberuntungan gitu. Ya. Kita nggak mau didatangi yang namanya kerugian gitu. Ya nggak bisa. Karena ini udah sunatullah ya. Udah sunatullah. Mustahil bagi seseorang itu untuk mendapatkan satu warna saja. Nggak bisa. Ketika seorang ingin kehidupannya itu hanya menerima satu warna saja, maka dipastikan dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Karena nggak mungkin kehidupan ini cuma satu warna. Hidup ini warna-warni. Dan ketika sebuah peristiwa datang dalam kehidupan kita, sadari yang pertama kali peristiwa itu netral. Segala peristiwa yang datang pada diri kita sifatnya netral, teman-teman. Tergantung respon kita kepada hal tersebut, kejadian itu atau peristiwa itu. Gimana respon kita? Respon kita itulah yang kemudian menjadikan peristiwa yang tadinya netral mulai berbicara apakah ini nanti akan menjadi baik atau menjadi buruk. Tergantung respon kita. Kalau respon kita buruk, maka hal tersebut juga akan jadi buruk. Gitu ya. Karena sekali lagi, taruhlah misalkan bahkan kita tahu bahwa itu hal yang nggak enak. Contoh misalkan, ketinggalan kereta. Siapa yang pernah beli tiket kereta, terus kemudian ketinggalan? Angus tiketnya gara-gara ketinggalan kereta. Siapa di sini ayo? Pernah ya? Ada yang pernah Saya ngalamin? pernah, saya pesawat. Oh, pesawat. Ya, kereta, pesawat, bis atau apapun lah ya. Ketinggalan atau mungkin kita sudah jauh-jauh datang di sebuah acara seminar atau training karena ada kejadian sehingga kita nggak bisa datang tuh di acara itu. Atau apapun ya, yang tujuannya adalah kita ke sana tapi nggak jadi karena sesuatu hal. Sadari teman-teman sekalian bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kejadian-kejadian di kehidupan kita,
Tidak ada yang kemudian itu tujuannya mendolimi diri kita. Ujungnya semua pasti indah. Ujungnya semua pasti baik. Ujungnya itu pasti begitu. Keyakinan seorang muslim, keyakinan bagi seorang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti begitu harusnya. Ya, karena apa yang Allah inginkan dari hambanya itu ya, itu nggak ada yang buruk. Pasti Allah menginginkan hal yang baik. Ya, pasti itu. Dan tujuan awal kita diciptakan kan sebenarnya adalah karena Allah cinta dengan kita. Allah sayang dengan kita. Kan begitu ya. Ini teman-teman PPA pasti paham dengan ini. Ya. Bahwa Allah itu menciptakan kita dengan cintanya gitu. Bahkan kita itu diciptakan untuk dimanja. Gitu. Iya enggak? Sepakat kan nih? Kita tuh diciptakan untuk dicintai dan dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ada yang nggak ngerasain gitu dimanja sama Allah gitu? Nah, teman-teman sekalian, coba dari awal penciptaan, ya, kakek nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam, ketika mereka berdua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditempatkan di surganya. Perhatikan apa yang mereka alami saat itu. Kehidupan yang luar biasa. Kenikmatan sudah tersedia. Apapun yang mereka minta sudah ada semuanya. Kan dalam surga itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang diingini ada di situ semuanya. Apa yang kita minta ada semuanya. Gitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa di situ ada semuanya. Kehidupan begitu sangat mudah, dimanja. Emang begitu aslinya. Terus kenapa Ustaz, kok kehidupan kita di dunia ini ternyata nggak seperti orang dimanja? Ujian demi ujian hadir. Ini, itu, Masya Allah warna-warni kehidupan yang sudah kita alami 30-40 tahun ini kok begini pasang surut. Ya, kayak roller coaster gitu. Naik turun, jumpalitan begitu. Kenapa Ustaz? Nah, jangan tanya kenapa. Loh kok nggak nanya? Iya, karena itu sudah pasti, sudah semestinya itu terjadi. Kok sudah semestinya? Siapa yang mengundang? Yang ngundang semua kejadian itu siapa? Kejadian-kejadian buruk itu yang ngundang siapa? Musibah yang mengundang siapa? Kalau terjadi jangan tanya kenapa. Kayak kemarin ada orang nanya saya, Pak Budi kenapa ya hidup saya kok begini ya? Ya salah saya itu apa gitu. Loh. Saya kalau mau pakai jawaban yang kasar itu ngomongnya pengennya gitu loh, nancep biar dia. Saya pengen ngomong sama dia tuh, oh ibu nggak salah, bapak nggak salah. Ya. Ibu bapak itu bukan hanya salah, tapi banyak salahnya. Sampai nggak tahu salahnya yang mana yang menyebabkan musibah itu datang. Kalau mungkin salafun soleh kita dulu, mereka ngerti. Contoh misalkan, pengalaman daripada Ibnu Qayyim sendiri, ya, beliau tulis itu di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, ya. Pengalaman beliau bahwa rasa atau kejadian kebangkrutan, bahasa gitu, bahasa beliau, kebangkrutan saya hari ini akibat kesalahan saya 40 tahun yang lalu. Bayangin tuh. Beliau tahu sebab kejadian bangkrutnya beliau gitu ya. Bangkrutnya beliau dari sisi materi itu kesalahan beliau atau penyebabnya itu beliau ngerti. Bahkan sampai tahu ini kesalahan saya 40 tahun yang lalu, Bang itu. 40 tahun yang lalu teman-teman masih bisa diingat dan itu menyebabkan kesalahan menyebabkan kerugiannya dan kebangkrutannya hari itu. Ketika ditanya, kesalahan apa wahai Imam? Beliau mengatakan, dulu 40 tahun yang lalu saya pernah mengatakan kepada seseorang dan memanggil dia, "Hei, bangkrut." Gitu. Manggil orang lain, bangkrut gitu ya. Atau bahasa orang sekarang itu ngejek orang lain, oh dasar miskin.
oh dasar kere gitu. Ya. Nah, itu semuanya ketika beliau runut gitu itu terjadinya 40 tahun yang lalu dan sekarang ini saya rasakan. Kata beliau begitu. Ya, itu kenapa kok mereka tahu? Ya karena mereka sangat-sangat menjaga ketat ya untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak melakukan kemaksiatan dan sebagainya, tidak melakukan kesalahan ini itu. Mereka jaga banget, maka mereka enggak itu. Maka kalau ada orang sekarang kemudian berkata saat diuji sama Allah, datang musibah demi musibah kepadanya, terus dia ngomong, salah saya apa ya Tuhan? Gitu. Salah saya apa ya Allah? Itu berarti apa tandanya? Itu saking banyaknya salah dia, saking banyaknya dosa dia, sampai nggak ngeh ini dosa yang mana yang menyebabkan salahnya dia, ya musibahnya dia ini mana nggak ngeh dia, saking banyaknya gitu teman-teman. Ya, saking banyak. Makanya kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan, peristiwa yang begitu sangat menguji kesabaran kita, udah pasti deh itu yang mengundang kita. Itu kesalahan pasti ada pada diri kita. Tapi justru ketika seorang memahami bahwa oke, saat ini adalah ujian yang tidak saya harapkan sebenarnya, yang tidak begitu saya inginkan karena begitu menyakitkan gitu. Sadari dan yakini bahwa ujungnya pasti baik. Meskipun itu rasanya sakit, tapi pasti ujungnya baik. Ya, ujungnya saat kita bisa meresponnya dengan baik. Ya. Kenapa demikian? Karena begini, ketika kita sudah mulai belajar tentang the law of self-talk, terus kemudian juga hukum-hukum semesta yang lain. Contohnya seperti malam hari ini yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, the law of duality. Maka teman-teman akan memahami bahwa hukum semesta yang satu ini, ketika memang Allah sudah titipkan di kehidupan ini, hukum keberpasangan, maka teman-teman akan bisa melihat nanti bukan hanya dengan kacamata benci, kacamata marah, kacamata apa dan sebagainya yang itu justru malah tidak memberdaya. Saat itu sesuatu yang jelek ya. Memandang suatu ujian yang menyakitkan sebagainya. Kalau pakai kacamata marah, benci, dendam, kecewa, tidak akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Tapi kalau kemudian kita tahu ilmu ini, insya Allah kita akan melihat apapun kejadiannya dengan kacamata berbeda. Ya, kacamata merek cinta bahasanya. Dari guru saya itu dulu ngajarin saya, kita ini tergantung kacamata yang kita pakai Pak Budi. Untuk merespon hal kejadian dan sebagainya, supaya responnya bagus, hati-hati dengan kacamata mana yang kita pakai. Merek apa? Ya, apakah kacamata yang kita pakai itu adalah merek ridho, merek cinta, merek kebersarahan diri kita, merek ikhlas, merek sabar gitu ya. Atau justru malah sebaliknya, kacamatanya mereknya adalah merek benci, dendam, kecewa, sedih, marah dan sebagainya. Ya. Melihat perilaku orang misalkan. Bagaimana memandang itu? Apakah kita menggunakan kacamata yang tepat ataukah tidak? Kitanya yang memilih. Teman-teman sekalian, saya belajar dari istri saya 2 istilah. Ya. Supaya kita itu senantiasa penerimaannya bagus, penuh rasa syukur gitu ya. Penerimaannya terhadap sebuah peristiwa atau perilaku orang dan sebagainya itu baik-baik saja gitu ya. Maka gunakan kacamata lebah. Kacamata apa? Lebah. Ya. Dan jangan pakai kacamata lalat. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Saya dapat dari istri saya. Kacamata lalat, kacamata lebah. Kalau seringkali yang kita gunakan adalah kacamata lebah, maka insya Allah kita akan mencari senantiasa manfaatnya. Mencari senantiasa hikmahnya. Mencari senantiasa nilai-nilai yang positif yang bisa menjadi manfaat untuk kita. Itu kalau kacamatanya kacamata lebah. Karena kita tahu sendiri lebah itu kan senantiasa mencari hal-hal yang baik ya. Menclok bahasa itu. Hinggap di tempat-tempat yang baik gitu. Berbeda dengan lebah. Ya. Kalau kacamatanya kacamata lebah, ngelihat perilaku orang itu meskipun dia melakukan kebaikan, ngelihatnya buruk aja.
Ya. Kalau orang Arab dulu ngomongnya adalah ainu sukhti, mata benci, mata kebencian, mata marah, mata dendam sebagainya. Itu ya itu Mata lalat mungkin maksudnya. Kok ya lebah lagi. bukan mata lalat, aku bilang mata lalat. Ya. Jadi Yang ketika kedua mas sebut lebah lagi. Salah nyebut. oh gitu ya. Oh sorry. Ya. Mm-mm. Makasih. Kacamata Sama-sama. kacamata lalat, kacamata lebah. Ya, jadi kalau kita seringkali menggunakan kacamatanya adalah kacamata lalat, ini apapun yang kita lihat dari seseorang, entah dia melakukan yang buruk, apalagi yang baik, gitu. Entah dia melakukan yang baik, apalagi yang buruk, gitu. Itu pasti buruk semuanya. Kalau ngelihatnya dengan kacamata lalat. Ya, jadi teman-teman sekalian, mulai belajarlah pada kehidupan ini bahwa segala sesuatunya dipastikan ada pasangannya. Kalau teman-teman bertanya-tanya misalkan, sudah belajar self talk, terus kemudian bertanya-tanya, Pak Budi kenapa ya? Saya itu sudah belajar self talk, sudah praktek. Kok masih ada sih self talk saya yang negatif gitu? Kok saya belum bisa gitu? Senantiasa positif terus. Tapi datang aja. Ada aja datang itu yang negatif, pikiran negatif. Kok masih saja saya berprasangka negatif? Kok masih saja saya tuh muncul kata-kata yang negatif, self talk yang negatif. Gimana ya Pak Budi? Gitu ya. Ada yang bertanya-tanya begitu? Ada yang ngerasain begitu dalam perjalanannya? Setelah belajar self talk waktu itu sampai sekarang terus ngerasain gitu. Bahwa dalam perjalanannya kok masih saja punya pikiran negatif, punya prasangka negatif atau bawaannya itu masih saja belum bisa tenang atau apa. Masih saja terkadang putus asa, masih saja terkadang itu gampang sedih dan sebagainya. Siapa di sini yang merasakan begitu? Ada yang bertanya-tanya Ada, di Ada dalam Pak. hatinya, Saya kok Pak. saya masih saja sih Iya. berpikir negatif? Kok masih saja sih self talk saya itu negatif? Kan sudah belajar saya gitu. Ada nggak? Ada Pak. Ada Kadangkala Ustaz, Wow, wow, kadangkala wow, 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 Abdon, wow, wow. kadangkala. Banyak ternyata ya, Masya Allah. Saya masih. Oke, kadang-kadang juga itu. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman memahami hukum ini, the law of duality, ya, dualitas kehidupan bumi ini, hukum keberpasangan ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah titip di kehidupan kita ini. Dari ayatnya yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Ya, di dalam surah Az-Zariyat ayat ke berapa? 49 ya. Nah, teman-teman bisa buka tuh nanti di Al-Qur'an. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nah, semua kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Udah pasti itu. Berarti saat teman-teman tadi itu masih juga berpikir negatif, kadang-kadang keluar self talk negatif, ucapan negatif, gitu ya. Padahal pengennya itu senantiasa positif. Maka teman-teman sebenarnya kalau hanya mengendaki pengennya sih begitu, tapi kok masih muncul, maka sadari, terima, tinggal ucapkan apa? Ini salah ini, ya sadari ini salah. Tapi itu udah pasti terjadi teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi hukum keberpasangan. Ya. Kalau teman-teman terus menghendaki positif terus, prasangkanya positif terus, nggak mungkin datang itu prasangka negatif, pikiran negatif itu nggak mungkin, pengennya positif terus. Maka teman-teman sudah melawan kodrat, gitu ya. Melawan kodrat apa? Hukum keberpasangan ini, gitu. Hukum sunatullah ini mustahil teman-teman. Mustahil teman-teman akan selalu positif begitu. Mustahil kita itu senantiasa berada dalam peak performance gitu bahasa orang gitu ya. Nggak pernah turun-turun, nggak mungkin, pasti. Karena yang namanya hukum berpasangan kan gitu ya. Ada pasang, ada surut, ada naik, ada turun, ada malam, ada siang, ada ada baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan, gitu. Seperti itu ya.
ada positif, ada negatif, ada apa lagi? Ada bahagia, ada sedih. Nah, contoh, Ustaz, kenapa kok saya masih sedih saja ini? Ya, saya tuh pengennya bahagia terus, nggak kepengen sedih gitu. Ya ora iso, udah pasti akan datang itu masa sedih. Karena udah pasangannya. Ya. Jadi saat datang sedih, tugas kita apa berarti? Terima. Ya. Saat datang rasa sedih, rasa down, putus asa, nggak usah dilawan. Ya. Karena itu sudah fitrahnya. Maka apa? Terima. Contoh nih, kebanyakan teman-teman gini ya, ketika ada temannya diuji dengan entah itu musibah kehilangan, musibah baik itu kehilangan harta maupun kehilangan orang yang dia cintai, ya, nggak perlu memaksakan kepada teman kita yang lagi diuji itu untuk dia senantiasa kuat. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat menghadapi ujian ini, gitu ya. Ini adalah kehendak Allah misalkan. Kamu harus terima, kamu harus kuat. Teman-teman sekalian, ada kalanya ketika kita menasihati seperti itu justru malah melemahkan dia. Kenapa? Karena saat itu posisi dia memang lagi sedih. Maka jangan dikasih motivasi. Jangan apa? Dikasih motivasi. Kamu kuat, kamu pasti bisa. Ini teman yang kurang empati saya bilang. Ya, udah tahu temannya lagi sedih, kehilangan ini, kehilangan. Maka yang pertama kali apa yang teman-teman yang harus kita respon kepada dia? Yang harus kita respon pada dia, ya sudah. Kamu pengen sedih, kamu lagi sedih ya. Ya, atau kamu pengen nangis nggak apa-apa. Sekarang kamu sedih, kamu nangis, silahkan nangis, silahkan sedih, silahkan nangis sepuasnya juga boleh kok. Kamu berhak untuk nangis, kamu berhak untuk sedih, gitu ya. Iya. Saya akan menemani kamu, bahasa puitis banget ya. Saya akan menemanimu dalam kesedihanmu. Saya adalah temanmu dalam suka dan duka. Pujangga. Terkadang ada orang yang memang butuh itu, Ibu. Butuh empati kita. Sehingga kita ya sudah, kamu pengen sedih, sudah sedih aja nggak apa-apa. Itu hak kamu. Kamu boleh sedih kok, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu kita memberikan apa? Kepadanya itu justru malah kekuatan saat oh iya dia memang mengerti saya lagi sedih. Akhirnya dia tambah mendapatkan kayak semacam support dan akhirnya dia alhamdulillah cepat akan menetralisir itu. Nah, ketika dia sudah menetralisir, ketika dia sudah memahami peristiwa yang dia alami, ketetapan Allah atau kejadian itu apa takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu yang dialami, sudah dia bisa terima dan sebagainya. Baru sedikit demi sedikit kasih motivasi. Kasih kemudian hal-hal yang membangun dia supaya bangkit lagi. Terus-menerus seperti itu. Ya. Jangan awal-awal kemudian langsung saja kita kasih motivasi. Yang sabar ya. Semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Pasti itu. Udah tahu kehilangan. Udah langsung kamu ganti yang lebih baik. Ini orang Masya Allah. Ada yang malah, udah nggak apa-apa. Misalkan kehilangan pasangannya nih. Pasangannya meninggal dunia misalkan gitu ya. Udah nggak apa, jangan terus larut dalam kesedihan. Kan bisa nikah lagi gitu. Ini orang nggak punya empati sama gitu. Bisa begitu dia. Harusnya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Sikap kita sebagai sahabat dan sebagainya harusnya kita itu apa? Tahu sahabat kita lagi sedih, ya sudah. Silakan kalau mau sedih, kita temani dalam kesedihannya itu. Oke ya. Jadi sekali lagi hukum semesta yang satu ini, the law of duality, ketika seorang memahaminya, hidupnya semakin ringan, semakin enteng. Misalkan seseorang pengennya sukses. Pengennya kan sukses ya. Dan dia pengen terus sukses. Pengen terus berhasil. Gitu ya. Pokoknya dia nggak mau gagal, nggak mau kalah, pokoknya pengen harus sukses, harus terusan sukses gitu, ya. Ini sekali lagi tidak akan mungkin terjadi karena sekali lagi
akan ada masa di mana pasangannya akan datang. Ya. Ketika seorang itu sukses, maka bahagianya bahagianya itu kemudian jangan terlalu berlebihan, ya. Karena dia juga harus mempersiapkan diri. Suatu saat akan datang pasangannya ini. Ya. Pasangannya keberhasilan apa? Pasangannya kegagalan ya. Nggak mungkin kan orang selalu berhasil. Pasti akan ada masa di mana dia akan gagal. Nah, ketika dia memahami ini, dia tidak akan terlalu berlebihan dalam merayakan kebahagiaannya dia. Ya, tapi dia akan terus bersyukur kepada Allah. Dan kemudian itu tadi, titip ya Allah rasa bahagia ini. Tolong ya Allah titip. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Dan tolong kembalikan kepadaku pada saat di waktu yang tepat menurutmu ya Allah. Minta terus sama Allah agar dikaruniai seperti itu. Gitu ya. Sehingga kalaupun nanti suatu saat akan datang lawannya atau pasangannya gitu, pasangannya yaitu kegagalan, kita tidak akan terlalu terpuruk karena kita sudah memahami, oh iya, datang kegagalan, saatnya ini datang gagal. Ya, sudah terima kemudian kegagalan itu sebagai sebuah apa? Hukum sunatullahnya. Ya. Inilah the law of duality, teman-teman sekalian. Terus kemudian kalau Anda semuanya mendapati seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Irfan, ada kalanya teman itu kan juga sama. Ya, hukum the law of duality ini ada teman yang baik, ada teman yang julid gitu kan pasti ada. Nggak bisa kita mengharapkan semua orang itu baik sama kita. Semua orang itu menghormati kita. Semua orang itu kemudian menyanjung kita. Ya, ngefans kepada kita semuanya. Ini sesuatu yang mustahil. Itu bahasa Arabnya nggak mungkin kan, mustahil gitu. Ya. Maka ketika kita sudah memahami ini, enteng teman-teman saat ada di antara teman kita kok tiba-tiba berubah. Yang tadinya mendukung, yang tadinya memuji, yang tadinya itu suka gitu ya. Oh tiba-tiba menjauh, tiba-tiba benci, tiba-tiba kemudian memusuhi bahkan menjelek-jelekkan kita bahkan gitu ya. Kita tidak akan terlalu terpuruk saat memahami hukum sunatullah ini. The law of duality ini. Ya. Karena udah pasti di antara semua orang yang suka dengan kita, pasti juga ada orang yang nggak suka dengan kita. Itu udah sunatullahnya. Ya. Itu sudah sunatullah. Mustahil kalau semuanya itu orang suka. Ya apa ya? Mungkin nggak semua orang di dunia ini suka sama kita. Nggak mungkin kan? Sebaik apapun diri kita. Jangankan kalau kita. Sebaik apapun Nabi Muhammad SAW, tetap saja ada yang nggak suka. Gitu. Coba, niatannya baik, akhlaknya dahsyat luar biasa, indah, gitu ya. Kehidupannya dan sebagainya, masya Allah lah, indah bagian. Seakan-akan kita sulit untuk mencari kekurangannya, saking sempurnanya gitu. Sampai Allah memuji dari langitnya. Tetap saja di dalam kehidupan ini ada yang tidak menyukai Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi sunatullahnya. Maka perhatikanlah di sini teman-teman dalam menjalani kehidupan kita ini, kita saat ini bisa menjadi orang yang baik, terpandang, dihormati dan sebagainya. Kita cuma punya dua saja. Kita dihormati orang, dimuliakan orang, itu gara-garanya cuma dua saja. Yang pertama adalah dikarenakan Allah memberikan kepada kita casing. Apa? Kita dikasih apa? Casing. Kita dikasih casing sama Allah saat ini. Dikasih casing. Oh Pak Budi casingnya saat ini trainer self-talk. Trainer positive self-talk. Nah, itu casing itu. Itu casing yang Allah kasih kepada saya untuk kemudian saya manfaatkan. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada saya manfaatkan. Itu casing. Ya. Oh Pak Budi ini Ustadz. Ustadz itu casing sekali lagi. Ya. Casing teman-teman. Oh ini Bu Yuhati ini guru, casing sekali lagi.
Itu casing. Jadi ketika kita punya casing ini sehingga orang memuliakan kita. Hal yang kedua adalah karena Allah menutup aib kita. Karena Allah menutup aib kita. Sehingga orang memuliakan kita dan menghormati kita. Kalau enggak dua ini udah selesai kita. Allah buka semuanya itu casingnya, Allah buka itu aibnya. Wah udah pasti semua orang menjauhi kita. Semua orang tidak akan memuliakan kita lagi, menghormati kita lagi. Kita nggak akan kuat untuk itu. Karena kan dengan kasih sayangnya Allah, maka itu ditutup. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, hukum keberpasangan ini coba kita renungkan bersama dan kita resapi bersama maknanya. Bahwa setiap segala sesuatu di kehidupan kita pasti berpasang-pasangan. Nggak mungkin nggak ada pasangannya. Ya. Ini tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Ketika menciptakan apapun yang di muka bumi ini berpasangan. Jadi saat teman-teman mendapati nanti misalkan ya sudah berusaha nih, kok kemudian datang ternyata dari usaha maksimalnya itu tidak menghasilkan yang sesuatu yang memuaskan gitu ya, belum sesuatu yang seperti diharapkan gitu. Teman-teman tidak akan cepat down, tidak akan cepat putus asa, justru malah menyadari, oh iya, ini sudah benar adanya, bahasa gitu ya. Kejadian atau peristiwa hasil yang sudah dicapai, teman-teman hanya akan mengatakan ini sudah sesuai adanya, ini sudah benar adanya, dan ini sudah sempurna adanya. Aku terima ya Allah, aku bahagia, aku ikhlas, aku sabar. Wes, ngono tok wes. Itu langsung nyaman, teman-teman. Enak. Ya. Tapi ketika kita salah respon, kita malah kalut. Waduh, sudah besar biayanya, effort yang dikeluarkan sudah besar, ternyata kasihnya begini. Aduh. Terus kemudian nancepin lagi di kepalanya dengan kata-kata apa? Goblok gitu. Kan ada orang begitu ya, ketika gagal, aduh goblok gitu ya. Hati-hati itu teman-teman ya. Sampai ditancepin begitu goblok, itu benar-benar itu mengurangi kecerdasan. Siapa yang pernah lagi jalan gitu, terus kemudian di jalan ya, nyetir atau apa mobil atau motor, terus salah jalan, terus ngomong begini, tuh salah jalan goblok. Nah, siapa yang pernah itu ya? Siapa yang pernah ngalami begitu ngomong goblok pada diri sendiri gara-gara ngambil salah jalan gitu ya? Hati-hati ya, itu namanya melabeling. Melabel dirinya seperti itu, hati-hati. Jadi kalau pas salah jalan itu, oh salah jalan ya? Ya sudah tinggal puter aja. Tinggal puter apa? Balik. Dulu teman-teman sekalian, sebelum saya punya ilmu ini, gitu ya, itu gampang banget tuh ngomong, tuh goblok ngapain lewat jalan ini gitu. Jadi kena macet deh. Itu nyalain diri sendiri terus itu kalau belum tahu ilmunya. Ketika sudah tahu ilmunya, akhirnya apa teman-teman sekalian? Saat itu salah jalan gitu ya. Saya tinggal, oh sudah tinggal putar balik aja. Gitu. Awal-awal sih dinasihatin terus sama istri juga ketika masih emosian dan sebagainya. Alhamdulillah dengan belajar ilmu ini, mempraktekkan ilmu ini, alhamdulillah. Gitu ya. Banyaklah teman-teman sekalian. Ketika kita mempraktekkan ilmu ini, hal yang tadinya betapa terasa berat gitu ya untuk diterima, menjadi enteng. Dan memang seperti itu harus kita sadari. Contoh nih, saya akan kasih banyak contoh lagi. Contoh misalkan dalam kehidupan kita ini kita tahu lampu ya. Nah ini lampu nih. Coba lihat di kanan kiri teman-teman ada lampu yang menyala. Nah, kalau kita punya kesadaran mindfulness yang bagus, maka kita akan berpikir, ini lampu kenapa nyala? Siapa yang tahu kenapa lampu itu nyala? Karena kita yang menyalakan. Udah pastilah Bu Ira. Siapa yang nyala sendiri? Karena ada listrik. Karena ada listrik Ada udah sumber. pasti. Sumber. Karena ada sumber listrik udah pasti. Ada sesuatu yang sering dilewatkan. Kenapa kok lampu itu? Karena mata kita bisa melihat cahaya. Karena mata kita bisa melihat cahaya. Udah pasti ada yang lain.
Ada yang Karena menciptakan. dinikmati Ustadz. Dinikmati ya. Oke, ada yang lain? Ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, yes. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tiba-tiba twing gitu. Kenapa ayo? Saya boleh jawab? Mbak Nggak Eni boleh. nggak boleh jawab. Mbak Eni nggak boleh jawab. Curang. Ya. Baiklah. Hadiahnya buat peserta. Iya. Karena dia sering dapat bocoran Bu Yeti dari saya. Enggak Supaya ngintip. ruangan jadi terang. Maksudnya kenapa lampu itu menyala? Kenapa kok bisa menyala? Ada apa di situ? Karena dinyalakan. Karena dinyalakan. Karena bahannya mudah menyala. Ini Untuk jawabannya. menerangi ruangan. Ini jawabannya, please. Udah diisi tokennya. Ini jawabannya sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembahasan the law of duality ini, teman-teman sekalian. Karena ada gelap. Hukum keberpasangan. Ada gelap, ada terang. Oh, nanti ini muridnya Ibu kita Kartini ini. Kalau dinyalain, Ya. Coba teman-teman perhatikan, di lampu itu pasti ada yang namanya kutub positif, ada kutub negatif, ya nggak? Waduh, freeze ya, nge-freeze ya? enggak Pak. Enggak ya? Oh ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, Lanjut. di lampu itu kan pasti ada kutub positif, ada kutub Karena ada pasangannya makanya dia bisa nyala. ya pasangannya di situ kan ada apa? Kutub positif, kutub negatif kan ya. Ada yang di lampu itu memang yang biasa dulu kalau kita pelajari gitu ya. Ada negatif, ada positif, kemudian pas ditemukan tik kemudian nyala gitu ya. Kalau itu kemudian negatif semua atau positif semua dipastikan nggak nyala nih lampu. Ya, nggak nyalain lampu. Ketika bertemu ya kutub positif dan negatif di situ di dalam lampu tersebut sehingga dia menyala terang. Saya ingin menganalogikan hal ini dengan kehidupan kita, diri kita. Saat kita bisa menerima negatif dan positifnya segala kejadian dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti lampu terang. Kita disebut manusia yang tercerahkan. Manusia yang mendapatkan pencerahan, menjadi terang. Gitu ya. Ketika kita bisa menerima itu tadi. Menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya, ya, senang, sedihnya, gitu ya. Negatif positifnya, apapun itu. Ketika kita bisa menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita itu, kita akan menjadi pribadi yang tercerahkan. Enlightenment, kata orang bilang begitu. Pribadi yang apa? Tercerahkan. Nah, kenapa para nabi, para rasul itu kehidupannya begitu sangat luar biasa? Ya, pribadi-pribadi yang tercerahkan seperti itu. Karena semuanya mereka Masya Allah. Ya. Penerimaan mereka atas ketetapan Allah luar biasa. Contoh misalkan. Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana beliau diuji dengan ujian yang luar biasa berat. Dari sisi hartanya, dari sisi keluarganya, dari sisi fisiknya. Diuji semua. Karena beliau memahami bahwa kekayaannya sebelumnya, anak-anak yang Allah hadirkan begitu banyak sebelumnya, keluarga istri yang Allah hadirkan sebelumnya, ya. Beliau menyadari suatu saat ini titipan, suatu saat mungkin bisa saja hilang, bisa saja berubah dan sebagainya. Dan beliau tahu itu, memahami itu. Pada saat datang, diuji sedemikian rupa, semuanya hilang, hartanya hilang, anaknya, dan kemudian keluarga. Beliau apa yang dikatakan? Apakah beliau kemudian marah, mengeluh, ini dan sebagainya? Enggak. Ya.
Beliau hanya mengutarakan bahwa dirinya dirinya lagi sakit, ya, gitu. Tidak kemudian bahkan minta, ya Allah sembuhkan, ya Allah, enggak begitu. Dia menyadari dirinya lagi sakit. Gitu. Dirinya apa? Lagi sakit. Dia menyadari sakitnya, ya. Dia menerima sakitnya, dan ketika penerimaan itu dia lakukan, Allah hadirkan yang jauh lebih baik lagi. Allah hadirkan anak-anaknya lagi, Allah hadirkan hartanya lagi, dan seterusnya. Ya. Nabi Yunus alaihissalam juga demikian. Ini profil-profil yang luar biasa dahsyat dari suri tauladan kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi untuk menjadi suri tauladan kita. Orang-orang yang hebat, ya. Nabi Yunus alaihissalam diuji begitu, ya. Dan saat mulai memahami bahwa dia tidak layak dan tidak pantas untuk kemudian memastikan siapa yang didakwai pasti akan mengikuti dia, pasti akan berubah menjadi lebih baik, ya. Dia menyadari itu, ya, bahwa itu kejadian perubahan dari kaumnya itu adalah sekali lagi mutlak Allah yang menetapkan, bukan dia. Maka ungkapan pertama kali yang diucapkan oleh beliau dalam doanya apa? Dalam doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan begitu ya ucapan beliau, ya. Kenapa ucapan pertamanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illa anta? Karena beliau menyadari bahwa iya, salah saya ini, gitu. Ya. Karena yang merubah itu adalah Allah. Yang menjadikan mereka nanti beriman itu juga Allah. Yang menjadikan mereka sadar menjadi baik itu Allah, bukan saya. Maka dari kemudian menguatkan dari sisi tauhidnya, la ilaha illa anta. Dan menyadari dirinya salah, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, luar biasa. Ya. Kesadaran ini muncul, ya, karena mereka memahami ini, the law of duality ini. Maka kita juga harus bercermin kepada orang-orang hebat ini. Dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, maka itu sudah semestinya terjadi. Itu sudah benar adanya, itu sudah sempurna adanya. Saat mendapati diri kita kok masih juga mengeluh, masih juga mudah putus asa, masih juga sedih dan sebagainya, terima itu. Terima menjadi bagian daripada hidup kita. Itu sudah fitrah kita. Terima saja. Terima menjadi bagian apa? Diri kita. Terima. Oke, saat ini saya lagi kesel, ya. Terima saya lagi sedih. Terima lagi sedih, gitu, ya. Ya. Habis itu kemudian bilang sama dirinya, ya. Setelah menerima kesedihan itu, menerima marah. Kalau pengen marah saja nggak apa-apa. Ya. Marah itu sudah menjadi fitrah kok, nggak apa-apa. Ya. Marah boleh. Yang nggak boleh itu selalu marah-marah, itu yang nggak boleh. Sedih boleh. Yang nggak boleh larut terus menerus dalam kesedihan, itu yang nggak boleh. Gitu ya teman-teman sekalian. Mulai dari sekarang, kapanpun, dimanapun seterusnya, teman-teman sekalian sudah mulai memahami bahwa oh iya, ini adalah fitrah saya, ini adalah memang sudah semestinya terjadi, semuanya sudah benar adanya. Ya. Bahasa dulu guru saya Pak Hermawan mengatakan gini, saat manusia itu tidak selalu di dalam kebaikan, tidak selalu di dalam kebahagiaan, tidak selalu di dalam bisa berpikir terus positif dan sebagainya, justru sebagian orang menilai itu adalah ketidaksempurnaan. Tapi, gitu ya, kata beliau gitu, kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya, Pak Budi. Maksudnya, saya memahami gini, agak panjang memahaminya. Perhatikan di sini lagi. Kesempurnaan seseorang itu atau manusia itu justru malah terletak pada ketidaksempurnaannya. Dia nggak bisa selalu sempurna baik terus, selalu sempurna bahagia terus, enggak. Pasti akan ada masa kebalikannya.
Dan itu menunjukkan ketidaksempurnaannya. Tapi di balik ketidaksempurnaannya justru disitulah letak sempurnanya dia. Jadi teman-teman sekalian, sempurnanya kita terletak pada ketidaksempurnaannya kita. Maksudnya gimana? Beliau mengajarkan kepada saya, ketika kita menyadari ketidaksempurnaan kita, kita akan terus belajar dan terus berbuat dan terus memperbaiki agar menuju pada sempurna. Maksudnya apa? Sempurna di sini dalam tanda kutip, sempurna di sini yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sehingga kita ketika menyadari diri kita nggak sempurna, kita nggak mau jauh dari yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen terus berjalan menuju maha sempurna ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi saat mendapati seperti ini, teman-teman, ya sudah, terima saja. Dengan penerimaan itu insya Allah jauh lebih powerful. Kalau di dalam training offline gitu ya, saya akan banyak membuat sebuah simulasi. Ya, ketika ada mungkin Pak Nurman ngalamin kayaknya ya, waktu di hotel apa itu, Hotel Caman kalau nggak salah. Saya masih ingat nggak Pak? Ya masih itu. Ya, itu the power of receiving, the power of receiving, kekuatan menerima. Ternyata teman-teman sekalian, saat seorang itu menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semakin kuat dia. Tapi semakin dia melawan ketetapan Allah, justru malah semakin lemah dia. Artinya, teman-teman sekalian, nanti dalam kehidupan teman-teman setelah training seminar ini atau seminar ini, reunian ini, menjalani kehidupan nanti besok pagi mendapati sesuatu yang nggak sesuai gitu ya. Teman-teman sekalian, ingat ini, the power of receiving, terima, kekuatan menerima. Saat orang itu menerima, dia lebih kuat, ya, lebih kuat. Ya. Nggak perlu kemudian dilawan, saya nggak mau, malah semakin lemah kita nanti. Ya. Terima saja, terima apapun itu. Ya. Karena sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan semestinya nggak terjadi, nggak. Itu sudah pasti terjadi, sudah semestinya terjadi, sudah benar adanya. Dan ingat kalimat ini, selalu ingat 3 kalimat ini, supaya teman-teman nanti bisa menerima apapun kejadian. Ingat 3 kata ini, semua sudah sesuai adanya, semua sudah benar adanya, semua sudah sempurna adanya, gitu ya. Jadi ketika ada kejadian dan sebagainya, ingat kata-kata ini. Oh ya, udah semestinya terjadi. Sudah sesuai adanya. Sudah sempurna adanya. Maka kita akan jauh lebih enteng, jauh lebih ringan untuk menerima itu. Oke. Demikian teman-teman sekalian. Sharing pada malam hari ini terkait dengan the law of duality. Bisa dipahami tentang hukum semesta ini, the law of duality? Ya, Ustaz. Oke. Ya, insya Allah. Saya, insya Allah semakin menguatkan diri kita, semakin menguatkan mental kita. Oke ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Kita masih punya waktu, udah lagi, 5 menit lagi. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah ikutan reunian dan silaturahim di malam hari ini. Semoga ilmu yang disaringkan atau tema di malam hari ini terkait dengan the law of duality bermanfaat insya Allah. Ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mau foto bersama, silakan nyalakan videonya. Ya. Nyalakan videonya, kita pengen ambil gambarnya dan bilang kepada teman-teman yang nggak hadir malam hari ini, ya, Anda kehilangan satu kesempatan belajar ilmu kehidupan, the law of duality. Kira-kira ilmu ini bermanfaat teman-teman sekalian?
Sangat bermanfaat, Pak. Bermanfaat. Alhamdulillah. Ustaz, Bermanfaat. Ya, lebih ya. menguatkan lagi. Alhamdulillah. Bu Yureti, Iya. Siapa ini? Putri. Oh, Masya Harapan baru. Allah. Sehat ya, Bu. Jadi Renian beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kangen ya Bu, nggak ketemu. Oke ya, yuk kita ambil gambarnya. Silakan nyalakan videonya dan saya akan hitung dari 1 sampai 3. Siapkan wajah mahalnya. Masih ingat wajah mahal? Masih ya? Ya, wajah termahal Anda, ya, wajah mahal Anda, gitu ya. Wajah yang mengundang rezeki. Baik. 1, 2, dan 3. Oke. Tahan sejenak, sebentar. Sebentar. Ini agak loading. Ya. Oke. Sip. Nah. Kok? Kenapa ini? Oke. Nah, sekarang bebas. Gambarnya bebas. Fotonya bebas. Tadi kan resmi. Bebasnya itu terserah dengan ekspresi yang bebas pokoknya. Ya, saya hitung sampai 3. Ya, siap. 1, 2, dan ekspresi bebas. Yes. Oke, tahan sejenak. Siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya malam hari ini yang sudah hadir ikutan. Saya bahagia banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman sekalian. Ya, tentunya pengennya sih ketemu lagi, sharing dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau memang teman-teman ada usulan membahas, tapi saya tuh pengennya membahas melanjutkan tentang apa? Melanjutkan tentang ini, hukum semesta, the law of universe. Karena kan banyak ya, ratusan hukum semesta yang memang kita pengennya itu bahas dengan satu persatu gitu, supaya kayak gini nih misalkan the law of duality dibahas gitu dalam kehidupan kita. Tentunya yang sudah kita praktekkan ya, saya enggak mau bahas sesuatu yang memang saya sendiri juga belum mempraktekkan gitu, karena pasti energinya nggak nyampe, ya, ruhnya itu nggak ada gitu ya. Kalau ini kan karena memang sudah dipraktekkan, jadi ruhnya insya Allah ada dan nyaman ya, dan nyaman enak gitu, ada energinya gitu, ada energinya. Baik, insya Allah nanti akan ada informasi. Oh ya, saya berarti kalau misalkan nih teman-teman sekalian, saya ngebuka kelas lagi PSC batch berikutnya, kira-kira sudah tepat belum untuk hari ini dibuka lagi? Atau memang ini kelas memang harus terus dibuka atau udah cukup aja sampai batch ini, habis itu nggak buka kelas PSC lagi? Lagi dong, Pak. Buat teman-teman yang sudah alumni, kalau mau riset silakan saja, boleh ya, boleh mau riset silakan. Ya. Dan itu juga sudah menjadi fasilitas teman-teman dapat free. Oh ya, saya lupa ya, kemarin kan bilang kalau yang mendaftar, artinya menulis namanya di daftar absen itu dapat hadiah, ya kan? Nah, hadiahnya adalah dapat materi MAC. MAC itu Mindfulness Effective Communication. Apa? Masya Allah. Siap, Ustaz. Mindfulness Effective Communication. Ya. Nah, itu ilmu yang belum saya seminarkan, belum saya trainingkan. Aku udah dipraktekin kan, Ustaz? Iyalah, makanya kemudian itu saya berani sampaikan ya, MAC. Siaplah, Ustaz.
MAC. Singkatnya itu MAC, Mindfulness Effective Communication. Nah, maka insya Allah kapan ya nanti waktunya nanti saya akan infokan di grup. Ya, tentunya yang sudah ngisi absennya. Di sini ada yang belum ngisi absen. Nanti nggak dapat bonusnya ya, ngisi absen. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di malam hari ini. Untuk partisipasi dan kehadirannya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga teman-teman sekalian, dikarenakan kesehatan, keberhasilan, kelancaran, kelimpahan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah. Izin live ya, Ustaz. Silakan, Izin live ya, Ustaz. Monggo, silakan. Izin live.